Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat sebagai dosen mata kuliah dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul menganalisis ekspresi gen. Di sini pada pembahasan 2.1 yaitu tentang ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Enzim dan protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA, dan mRNA itu sendiri disintesis berdasarkan utas cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA sehingga gen sangat menentukan sifat suatu organisme. Baik, selanjutnya dogma sentral genetika molekuler. Dogma sentral genetika molekuler adalah proses perubahan gen. Fenotip organisme sangat ditentukan oleh hasil interaksi protein-protein di dalam sel. Setiap protein tersusun dari sejumlah asam amino dengan urutan tertentu, dan setiap asam amino pembentukannya disandi atau dikode oleh urutan basa nitrogen di dalam molekul DNA. Rangkaian proses dimulai dari DNA hingga terbentuknya asam amino. Perubahan urutan basa di dalam molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA dinamakan transkripsi. Sedangkan penerjemahan urutan basa RNA menjadi urutan basa asam amino suatu protein dinamakan translasi. Jadi, proses transkripsi dan translasi dapat dilihat sebagai tahap-tahap ekspresi gen urutan basa DNA. Translasi merupakan proses sintesis protein yang berlangsung di dalam ribosom. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Jenis asam amino yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Jadi mRNA digunakan sebagai model cetakan bagi sintesis protein. Asam amino yang akan dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Asam amino yang akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya dibawa oleh tRNA. Setiap asam amino akan dibawa oleh tRNA yang spesifik ke dalam kompleks mRNA ribosom. mRNA merupakan rangkaian kodon yang akan dibaca oleh ribosom. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. Translasi dimulai dari kodon awal sampai kodon akhir, seperti pada proses transkripsi. Proses translasi dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap inisiasi, yang kedua proses pemanjangan, yang ketiga proses penyelesaian. Mekanisme sintesis protein secara garis besar dapat dilihat pada gambar 10.5. Sebuah molekul mRNA akan terikat pada permukaan ribosom, yang keduanya subunitnya telah bergabung. Pengikatan ini terjadi karena pada mRNA prokariot terdapat urutan basa tertentu yang disebut sebagai tempat pengikatan ribosom atau urutan. Sementara itu pada eukariotik pengikatan ribosom dilakukan oleh ujung 5-mRNA. Selanjutnya berbagai amino asid tRNA akan berdatangan satu demi satu di kompleks ribosom mRNA. Ini dengan urutan sesuai dengan antikodon dan asam amino yang dibawanya. Urutan ini ditentukan oleh urutan triple kodon pada mRNA. Ikatan peptida terbentuk di antara asam
asam amino yang terangkai menjadi rantai polipeptida di tapak P ribosom. Penggabungan asam-asam amino terjadi karena gugus amino pada asam amino yang baru masuk berikatan dengan bubuk karboksil pada asam amino yang terdapat pada rantai polipeptida yang sedang berpanjang. Kode genetik merupakan deret nukleotida pada RNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu, sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Penetapan triplet kodon pada mRNA sebagai pembawa informasi genetik atau kode genetik yang akan menjadi pembentukan suatu asam amino tertentu. Berawal dari pemikiran bahwa macam basa nitrogen jauh lebih sedikit daripada macam asam amino basa nitrogen pada mRNA. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin tiap asam amino disanti oleh satu basa. Begitu juga kombinasi dua basa hanya akan menghasilkan 42 atau 16 macam duplet, masih lebih sedikit daripada macam amino yang ada. Kombinasi 3 basa akan menghasilkan 43 atau 64 triplet, melebihi jumlah macam asam amino. Dalam hal ini, satu macam asam amino dapat disanti oleh lebih dari satu macam triplet kodon. Apakah ekspresi suatu gen dalam sel diatur? Pada tahap apakah ekspresi suatu gen diatur? Silakan sebagai contoh sintesis protein yang mempunyai urutan NH2, MET, Pro, GRY, COOH pasti dimulai dengan metionin dan diakhiri dengan serine. Coba Anda jelaskan mengenai NH2, MET, Pro, GRY, COOH. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan mekanisme pengaturan ekspresi gen. Pertanyaan saya ini ditujukan kepada saudari Nerlin, dan bunyi pertanyaan yaitu bagaimanakah pengaturan ekspresi gen pada eukariot? Transkripsi kan merupakan proses sintesis protein yang berlangsung di dalam ribosom. Bagaimanakah proses sintesis protein yang berlangsung di dalam ribosom? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Siska. Bunyi pertanyaannya, jelaskan mekanisme pengaturan ekspresi gen. Mekanisme pengaturan ekspresi gen adalah proses diferensiasi sel yang dimulai dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Kepada saudari Siska, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Lili. Bagaimanakah pengaturan ekspresi gen pada eukariotik? Jadi pengaturan ekspresi gen juga dimulai dari 2 tahap. Yang pertama tahap transkripsi dan tahap translasi. Pada saudara ini, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Siska.
Susdina. Mengapa pengaturan ekspresi gen pada prokariotik paling banyak terjadi pada tahap transkripsi? Karena prokariotik memiliki membran inti sel sehingga pengaturan ekspresi gen lebih banyak terjadi pada tahap transkripsi. Kepada saudari Susdina. Misalnya ini sel, kemudian ini inti sel, sudah inti sel. Di sini sudah proses transkripsi dan translasi itu terjadi pada daerah sitoplasma sel. Semua proses transkripsi dan translasi pada sel prokariotik itu terjadi pada daerah sitoplasma sel, daerah luar inti sel. Sudah?